liriknya dalam, itu lebih bagus daripada lagu peradaban. Selamat sore pemirsa, selamat datang kembali di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Bersama saya, Gilang Baskara. Masih di edisi spesial di rumah aja. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Konsistensi pemerintah dalam menghadapi corona patut diapresiasi. Corona ternyata menghasilkan banyak seniman baru. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait corona dinilai tidak konsisten di mata masyarakat. Pasalnya, banyak kebijakan yang bertolak belakang. Beberapa di antaranya adalah larangan mudik, tapi transportasi publik dibuka kembali. Kemudian ada wacana pekerja yang berusia di bawah 45 tahun boleh bekerja kembali. Tetapi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar masih terus berlanjut. Lalu banyak juga korban PHK dan lagi butuh-butuhnya bantuan dari pemerintah. Tetapi pemerintah malah menaikkan iuran BPJS untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk membahas hal ini kami sudah menelpon pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, yaitu adalah Bung Gilbas. Ya, terima kasih Mas Gilang. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Bung Gilbas. Mohon maaf lahir batin juga ya. Jadi gimana menurut Anda? Apakah betul ini pemerintah mengeluarkan kebijakannya tidak konsisten atau pelin-pelan? Gini nih Mas, masyarakat tuh kebiasaan nggak ngelihat big picture-nya. Jadi gambaran besar yang harusnya dilihat. Itu tuh bukannya inkonsistensi atau pelin-pelan, tapi memang udah direncanakan kayak gitu oleh pemerintah. Maksudnya gimana tuh Bung? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi tuh, pemerintah tuh lagi ingin memperbaiki mental kita yang mungkin terguncang karena wabah corona ini. Jadi pemerintah tuh tahu banget kita selama di rumah tuh stres mentalnya. Kita nggak bisa kemana-mana, stres nggak bisa ketemu temen, stres nggak bisa kerja, stres ngeliatin orang kena prank, stres dengerin teori konspirasi, stres dengerin YouTuber ngomong, pokoknya stres gitu kita. Dan kita butuh pelampiasan sebagai rakyat. Jadi, pemerintah ngasih kebijakan-kebijakan yang kelihatannya inkonsisten atau kelihatannya pelin-pelan. Jadi, biar kita bisa berpikir jadinya. Dan kita jadi ada hiburan. Akhirnya, kita bisa ngapain? Marah-marah di media sosial. Bayangin kalau pemerintah lancar. Ngurusin corona lancar, APD lengkap, makanan gampang, semua warga diurus. Terus kita jadi, oh ya udah, oke, gitu aja. Tapi dengan adanya kayak gini, kita kan jadi marah-marah kan. Wah, APD mana nih? Wah, ini gimana sih kok pasar rame kok gini-gini? Nah, akhirnya kita bisa marah-marah dan jadi ada kegiatan di media sosial. Lalu habis marah-marah di sosmed, terus ditangkap dong. Ush, kamu nih, jangan bikin hoax gitulah. Lagian balik lagi, wacana-wacana itu kan cuma biar kita happy aja secara mental. Jadi nggak usah stres. Jadi kita terlampiaskan stresnya itu. Keluh kesah selama ini di rumah aja tuh jadi terlampiaskan. Luar biasa sekali. Penjelasan seperti ini belum pernah saya dengar atau saya dapatkan dari pengamat lainnya. Terima kasih banyak Bung Gilbas. Baik, sama-sama Mas Gilang. Senang saya selalu bisa mencerahkan Mas Gilang kayak gini. Jadi gitu pemirsa. Pemerintah itu bukan pelin-pelan, tapi memang sengaja mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu biar kita sebagai warganya mentalnya lebih kuat dan jadi bisa punya pelampiasan untuk kita keluarkan di sosmed atau di media manapun. Dan tenang saja pemirsa. Tidak akan ditangkap kok. Memangnya pernah ada orang yang ditangkap hanya karena marah-marah di sosmed atau karena kritik pemerintah di sosial media? Kan belum pernah ada. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berita selanjutnya. Banyak warga yang mengeluh karena di rumah aja, bekerja di rumah, jadi produktivitas menurun. Harusnya itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena lihat saja buktinya. Para pejabat-pejabat negara kita dan bahkan para menteri, justru di masa corona seperti ini, mereka jauh lebih produktif. Terbukti dari pejabat-pejabat kita yang tetap berkarya meski di rumah aja. Yang pertama ada dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, yaitu adalah Bapak Wiranto. Beliau masih sempat mengupload lagu berjudul Nggak Mudik Nggak Papa. Tentunya ini luar biasa sekali, karena di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik dalam bentuk lagu.
Yuk nggak usah mudik, tinggal di rumah lebih baik. Yuk nggak usah pulang, saudara tak akan hilang. Yang kedua ada juga dari menteri-menteri kita yang sepertinya mereka sedang membentuk sebuah grup vokal. Mereka menyanyikan sebuah lagu dengan judul Jangan mudik dulu, nggak mudik tetap asyik. Ini juga mengajak masyarakat untuk nggak mudik. Kembali lagi, karena aturannya sudah tegas, makanya mereka bikin lagu supaya masyarakat bisa tetap nurut. Jangan mudik dulu, enggak mudik tetap asik. Ojo mudik dhisik, ora mudik tetap asik. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru, sudah pernah dilakukan oleh Wali Kota Depok. Seperti yang kita ingat beritanya melihat kemacetan Kota Depok yang sudah semakin parah, Wali Kota memutuskan untuk membereskan kemacetan itu dengan cara memasang lagu di setiap lampu merah. Sehingga walaupun lagi di dalam kemacetan, warga bisa tetap terhibur mendengar lagu tersebut. Nah, persis sama seperti yang dilakukan para menteri-menteri kita dengan lagu Jangan mudik dulu, tidak mudik tetap asyik. Karena itu pasti membuat masyarakat menjadi ingat. Bila sudah siap-siap, sudah packing, sudah masukin barang ke bagasi, saat lagi mau nyetir, ngeliat video itu, jangan mudik dulu. Akhirnya mereka tidak akan jadi mudik dan tetap kembali ke rumah. Mengeluarkan kembali barang-barangnya dan bisa tetap asik, walaupun di rumah. Coba bayangkan, para pejabat-pejabat itu sudah tahu rakyat kita tuh gimana sifatnya. Bisa dilihat kan walaupun udah ada PSBB, ada peraturan, mereka tetap aja bandel. Banyak yang melanggar, banyak yang keluar, banyak yang nekat mudik. Makanya mereka membuat lagu itu untuk menahan laju mudik para warga. Dan itu bukan himbauan lagi loh, tapi sampai menciptakan lagu. Karena mungkin mereka berpikir, kayaknya himbauan saja atau peraturan tidak membuat rakyat jerah. Mungkin lagu, karena rakyat kita suka dengar lagu kan. Lagu itu akan lebih menyentuh ke hati nurani masyarakat. Sehingga semuanya akan masuk ke dalam hati dan terserap untuk mereka tidak mudik agar saudara tidak hilang. Jadi intinya semua masalah itu ada solusinya. Salah satunya ini, masalah rakyat selalu ingin mudik, solusinya adalah dengan dibuat lagu agar rakyat tidak mudik. Jadi kalau mungkin ada orang yang merasa dibully karena dirinya introvert, mungkin bisa menciptakan lagu sehingga masyarakat bisa jadi lebih tenang. Kalau disuruh milih, di antara lagu para menteri dan lagu dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, mana yang lebih bagus? Saya pribadi sih lebih suka lagu yang dari para menteri, karena liriknya sedikit, simple, sekali denger langsung nyangkut di kuping, langsung bisa kita nyanyikan berulang-ulang gitu. Saya merasa lagu itu lebih... Kayaknya ada yang mau masuk ke akun WhatsApp saya nih. Kenapa ya? Tumben-tumbenan masih sore udah ada tukang nasi goreng depan rumah. Biasanya nggak ada. Menurut saya, lagu menteri-menteri itu kurang kreatif. Lagunya pendek, liriknya cuma segitu doang. Nggak, bukan lagu itu mah. Lagu Ketua Dewan Pertimbangan saya suka banget. Lagunya enak banget. Banyak pesan-pesan yang bisa kita dapatkan kalau dari mendengar lagu tersebut. Liriknya juga mantep gitu. Yuk di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Pokoknya bagus. Lagu Dewan Pertimbangan bagus. Saya suka lagunya. Bagus banget. Yuk di rumah aja untuk memutus rantai virusnya. Liriknya dalam itu. Lebih bagus daripada lagu peradaban. Liriknya dalam banget. Saya suka banget lagu itu pokoknya. Saya ingin mendengar itu setiap hari. Semoga di-upload ke Spotify ya Pak, biar bisa saya masukin ke playlist saya. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya beserta segenap kru yang bertugas ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, di rumah aja. Nggak usah mudik, nggak usah kemana-mana, jaga kesehatan selalu. Kalau ada restoran fast food mau tutup, nggak usah ngumpul. Kalau diajak wawancara, kalau ngomong nggak usah ngabluk, udah tenang aja di rumah. Ya, sekian beritanya.
saya mau lanjut mendengarkan lagu yang sangat enak itu. Lagu dari Dewan Pertimbangan. Kalau bisa nanti credit title pasang lagu itu ya. Tolong. Yuk nggak usah mudik, tinggal di rumah lebih baik. Yuk nggak usah pulang, saudara tak akan hilang. Rindu bisa disimpan, kalau sakit siapa yang senang.